Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini. Atau mungkin buat Anda yang sebelumnya belum pernah berkenalan dengan saya, kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan dengan saya Rio di sini. Dalam video ini saya ingin menyampaikan sedikit panduan atau gambaran buat teman-teman yang ingin mengikuti agenda kelas ataupun meeting online. Jadi pada saat video ini dibuat, kita ya bisa dibilang sedang berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Jadi pada saat video ini dibuat, kita sedang berada dalam kondisi wabah corona di Indonesia atau COVID-19. Nah, untuk itu sebelum saya sampaikan video ini lebih jauh, saya ingin ucapkan kepada Anda teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melewati kondisi wabah ini dengan kondisi tetap sehat dan kita semuanya sama-sama untuk cegah dan putus rantai penyebaran corona ini dengan tetap produktif di rumah. Nah, jadi memang satu sisi dengan kondisi seperti ini, nah ini membuat teman-teman yang tadinya banyak aktivitas di luar, banyak aktivitas networking di luar, banyak ketemu orang, banyak ketemu klien, jadi mulai melek menggunakan platform-platform atau tools-tools digital untuk tetap bisa menyelenggarakan atau tetap bisa melakukan aktivitas kegiatannya, entah itu meet up, entah itu training, entah itu meeting, dan lain-lain. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin membantu atau memberikan sedikit gambaran teman-teman tentang panduan untuk mengikuti kelas ataupun meeting online. Nah, ini kita masuk. Yang pertama itu apa aja? Oke. Nah, ini yang pertama ini adalah the biggest challenge. Nah, yang perlu saya sampaikan atau yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, seperti apa sih kurang lebih gambarannya tantangan utama ketika kita mengadakan kelas online ataupun meeting online. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, apa sih gambarannya tantangan terbesarnya? Nah, ini ada beberapa tantangan terbesar yang memang saya rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, ada kuota dan sinyal. Terus yang kedua, baterai dan sumber listrik. Ya, ini standar lah ya. Nah, cuma yang menurut saya yang paling krusial adalah yang ketiga. Ini budayanya. Nah, ini penting banget. Jadi kalau saya bilang ini budaya yang belum umum di Indonesia, kenapa saya bilang budaya ini belum cukup umum di Indonesia? Ya karena memang ya ini budaya yang perlu dibangun. Jadi ngomong-ngomong, sebelum terjadinya wabah corona ini beberapa tahun sebelumnya, basically saya sudah sering banget dan sudah melakukan agenda-agenda meeting online, agenda training online, dan lain-lain. Itu dimulai waktu saya masih kerjasama dengan salah satu perusahaan dari luar sana, dan waktu itu saya perlu koordinasi atau saya perlu ngerekrut beberapa distributor dari beberapa negara di Asia. Nah, which is ketika saya melakukan aktivitas itu, ya saya nge-handle distributor saya, nge-manage distributor saya yang ada di luar negeri ataupun di beberapa daerah, yaitu kita nggak mungkin intens untuk tatap muka langsung. Nah, salah satu agenda yang kami lakukan adalah dan budaya yang kami bangun adalah kami rutin untuk mengadakan agenda yang namanya online meeting atau agenda online gathering. Jujur, di awal memang itu cukup terasa sangat berat. Beratnya di mana? Beratnya itu untuk ngebangun budayanya. Karena kalau di Amerika sana, saya sering banget ngikutin agenda e-learning, saya ngikutin agenda online class, dan lain-lain. Nah, yang saya ikuti itu beberapa modul-modul dari Amerika dan lain-lain. Itu di sana itu udah lumrah banget dan udah biasa banget dengan yang namanya e-learning. Jadi budayanya itu udah kebangun. Ketika migrasi ke e-learning itu orang udah biasa. Nah, ketika masuk ke Indo dan ketika saya ketemu dengan beberapa tim-tim, dengan beberapa tim leader saya, dengan beberapa orang, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu adalah, Mas, nanti efektif nggak sih kalau kita nggak tatap muka? Kira-kira efektif nggak sih kalau misalkan, apalagi kalau perlu ngebangun bonding, perlu ngebangun relationship, kira-kira tetap bisa kebangun nggak sih dengan menggunakan agenda online meeting seperti ini atau online class seperti ini? Efektif nggak sih? Terus kira-kira dari goals materinya itu tersampaikan nggak? Karena nanti kita udah cuap-cuap atau kita udah ngomong pakai agenda online itu, ternyata nanti goals-nya nggak nyampe. Atau apa yang mau kita deliver itu nggak nyampe ke audiens. Terus kira-kira nanti si audiensnya bisa fokus nggak? Nah, itu pertanyaan. Atau bahkan mungkin si yang ngikut agendanya itu nanti dia bisa fokus apa enggak. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini simpel. Kalau misalkan ditanya apakah efektif atau enggak, ya pengalaman saya ketika saya ketemu orang meeting tatap muka langsung, ketemu langsung pun, atau training tatap muka pun,
ya seringkali mungkin kadang-kadang itu juga belum tentu efektif. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu di depan muka kita, orangnya di depan muka kita, tapi kita nggak tahu pikirannya ada di mana. Itu kan yang nggak bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi ketika saya melakukan meeting-meeting penjualan atau presentasi penjualan. Seringkali orang-orang yang saya temuin bisa jadi adalah orang-orang yang ya mungkin dia belum ngeh, belum aware. Nah, ketika dengan saya menggunakan agenda online presentation seperti ini atau online meeting, saya bisa memberikan yang namanya pra-presentasi. Jadi ketika memang nanti kita meet up, itu dia udah dapat gambaran dan itu udah lebih efektif. Nah, itu kenapa saya sering di awal itu dulu menggunakan agenda online presentation atau penjelasan pakai online video seperti ini untuk pre-training atau materi pembekalan di awal sebelum kita meet up. Supaya dia udah dapat gambaran sedikit. Terus kalau ditanya apakah bisa fokus, nanti goals materinya tersampaikan atau enggak, ya itu biasanya mungkin kalau dari sisi saya sebagai speaker, biasanya yang saya lakukan adalah makanya nanti dan di audiens pun kita perlu biasanya mungkin kalau di awal itu kita ngasih catatan-catatan atau apa aja sih yang perlu disiapin sama audiens untuk ngikutin agenda trainingnya, atau kita sebagai audiens juga perlu mempersiapkan untuk mengikuti agendanya nanti apa aja yang perlu saya siapin ya. Itu kita perlu sadar kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, itu budaya-budayanya memang mesti dibangun dari diri kita sendiri dan dari siapapun yang ingin menggunakan ya platform untuk kelas online atau meeting online. Entah dia sebagai speaker atau dia sebagai audiens. Itu budaya-budaya yang perlu dibangun. Kurang lebih seperti itu. Atau bahkan mungkin kalau kita mau ngecek nanti materinya bisa tersampaikan atau enggak, kita bisa menggunakan yang namanya assessment. Kita bisa menggunakan yang namanya poin-poin pertanyaan yang relevan dengan apa yang kita sampaikan. Ya bisa jadi dia disuruh jawab atau dia suruh lempar pertanyaan. Nah, dari kualitas pertanyaan dia atau dari kualitas jawaban dia, kita bisa nangkep. Nah, saya sering ngetes beberapa kali, even yang pertemuan yang saya temuin tatap muka, ketemu orangnya langsung, ketika saya lempar pertanyaan assessment, ternyata pas di jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, itu pun masih melenceng dari materi yang saya sampaikan. Artinya itu saya bisa identify di situ dia nggak nyampe. Nah, dari situ saya bisa ngambil kesimpulan, jadi sebenarnya mau offline atau online, soal efektivitasnya itu ya tergantung dari bagaimana kita menyelenggarakan acara tersebut dan bagaimana kita memandu audiens untuk mengikuti agenda tersebut. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ya tergantung bagaimana kita mendelivernya. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ini ada beberapa tips. Ini ada beberapa tips yang bisa membantu atau membuat teman-teman, apakah teman-teman sebagai audiens atau sebagai speaker, itu bisa mendapatkan best result atau hasil yang terbaik. Nah, ini ada beberapa panduan, yang bisa teman-teman simak dan ikuti untuk mengikuti kelas atau meeting online. Ini ada beberapa panduan. Ini yang pertama, ini penting banget, ini mesti saya sampaikan di awal. Teman-teman mesti perlakukan agenda kelas atau meeting online ini sebagaimana Anda hadir di dalam kelas atau meeting offline. Ini penting. Jadi kita sebagai audiens, kita sebagai audiens ataupun kita sebagai speaker, kita perlu memperlakukan agenda kelas atau meeting online ini sebagaimana Anda hadir dalam kelas atau meeting offline. Yang paling pertama, ini yang penting di sini, Anda perlu hadir on time. Itu penting. Jadi sebagai audiens kita hadir on time. Kalau kita sebagai speaker, ya kita nggak, kalau sebagai speaker malah kita bukan on time, tapi kalau bisa kita udah sebelum audiens pada datang, kita udah di situ gitu. Jadi mungkin 15 menit sebelum audiens pada berkumpul, nah kita udah nyiapin apa-apa yang diperluin. Malah mungkin kalau memungkinkan bahkan bisa setengah jam sebelumnya. Sebagai audiens pastikan Anda hadir on time. Sebagai audiens, nah terus yang kedua, nah ini penting nih. Anda perlu alokasikan waktu khusus. Tadi seperti yang saya bilang, perlakukan agenda kelas atau meeting online sebagaimana Anda hadir dalam kelas atau meeting offline. Artinya Anda perlu mengalokasikan waktu khusus. Contoh, misalkan kita bikin janji atau kita bikin jadwal secara offline nih sama orang, kayak kita mau meeting atau kita mau training atau kita mau ada kelas nanti jam 8 pagi. Nah, ketika kita hadir di agenda kelas offline tersebut, mungkin nggak? Sambil ngikutin materi kelasnya, sambil ngikutin meetingnya, kita sambil jalan-jalan ke sana kemari, terus sambil makan gitu, sambil tidur-tiduran, sambil meeting sama orang, sambil ngobrol, terus bahkan mungkin sambil main game. Nah, ini sering kali yang terjadi di awal-awal waktu saya ngebangun budaya ini. Jadi pas lagi saya ngelakuin meeting online, saya kelas online, ada aja yang sambil kelas sambil di jalan kayak gitu. Nah, itu biasanya tuh langsung saya kick out tuh dari room. Jadi apalagi kalau misalkan agenda meeting online itu, meeting online itu, ya
saya udah bilang dari awal, oke, kita meeting jam segini. Misalkan jam 8 malam gitu atau jam 7 malam waktu itu, di waktu mereka tuh jam 9. Ya udah, posisikan mereka stay di rumah. Saya tanya, lu udah ada di rumah belum jam segitu? Kalau belum, cari tempat, berhenti dulu, kita lakuin meeting. Kalau enggak, mendingan batalin. That's it. Kalaupun emang ya posisinya sambil di jalan, ya usahakan jangan sambil nyetir, berhenti dulu, meeting. Clear. Kebayang ya? Itu pun sering saya lakukan. Jadi saya berapa kali ada agenda meeting online dan saya masih di jalan, ya udah, saya pinggirin mobil, ya saya meeting. Jadi memang alokasikan waktunya itu ya memang kita lagi lagi ya sebagaimana kita meeting offline deh, kurang lebih kayak gitu. Sambil makan. Nah, ini biasa nih. Jadi waktu pas saya meeting sama beberapa tim saya, apalagi ada tim-tim yang baru waktu itu, sambil nyimak bahasan yang cukup strategik. Oke, ini sambil makan, centang-centong, terus, Ma, ambilin sambal gitu kan. PR banget kan, kebayang nggak? Dan suaranya masuk. Oke, nah itu akan cukup mengganggu fokus yang lain juga, jadi better kalau bisa makannya beresin dulu, baru hadir. Kurang lebih seperti itu. Ya posisikan kita ada di agenda meeting beneran atau di agenda kelas beneran. Kita nggak mungkin masuk sebuah kelas dan sambil bawa makanan. Kecuali memang yang dari speakernya bilang, oh yaudah ya sambil makan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Monggo silahkan. Jadi memang mungkin acaranya meeting informal atau meeting internal yang memang itu agak santai, tapi memang udah tahu nih sama-sama mau nyimak. Jadi ya agendanya agenda sersan, istilah kata serius tapi santai, itu mau sambil makan, mau sambil apa. Ya, it's okay. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah ya tadi, itu pun memang kalau misalkan dalam agenda case-case tertentu. Tapi kalau misalkan memang ini agendanya meeting sendiri atau memang meeting umum bareng, nah better itu jangan dilakukan. Terus sambil tidur-tiduran kayak gitu. Saya pernah itu saya lagi nyampein agenda materi meeting, terus dia sambil tiduran, sambil begini. Dan ternyata kita kan bisa ngelihat nih kalau dia merem. Bayang ya. Terus yang ketiga, nah apalagi sambil main game. Rese banget kalau ini. Ini kalau misalkan di ruangan aja kita meeting atau di kelas beneran, dia sambil main game, ya pasti akan kita suruh keluar. Dan itu pun yang akan saya lakukan ketika memang kita ada di room gitu. Ini orang tuh sambil dengerin, sambil nyimak, ternyata itu handphonenya, kalau dia pakai handphone itu ditaruh aja di sebelahnya, dia sambil main game, terus dia lupa nggak dimatiin kameranya. Nah ini hal-hal kayak begini better dihindarin, dan kita sama-sama bangun budaya kalau memang kita ingin memanfaatkan atau menggunakan tools-tools online, tools-tools kelas platform online ini yang tadinya kegiatan-kegiatan kita mungkin yang di luar itu pengen kita digitalisasi. Nah ini budaya ini mesti kita bangun, karena kalau enggak budaya ini nggak dibangun, ya mau capek-capek kita sering meeting atau sering gathering secara online itu nggak akan works. Oke. Terus yang ketiga, kita perlu sadari. Jadi ini sebagai audiens nih, kita sebagai audiens kita perlu sadari bahwa kita juga nggak mau ngabisin waktu. Ketika kita ikut agenda online meeting, ketika kita ikut agenda kelas online, kita akan ngabisin waktu. Misalkan anggap aja kelas online itu 1,5 jam atau 2 jam. Nah, kalau kita juga nggak menganggap itu sebagai sebagai agenda beneran dan kita nggak mengalokasikan waktu khusus, ya kita cuma akan buang-buang waktu doang selama 1,5 jam atau 2 jam tersebut. Oke, jadi mendingan dari awal udah nggak usah hadir. Itu gambaran saya. Kalau memang kita nggak siap atau memang kita nganggep ini cuma sekedar iseng-iseng doang, kan online ini nggak ketemu, saya nggak ketahuan. Ya kalau misalkan masih punya pikiran kayak begitu, ya udah berarti menggunakan strategi memindahkan yang tadinya budaya yang tadinya offline ke online, itu artinya bukan budaya kita. Itu bukan budaya bukannya bukan budaya kita ya, tapi mungkin bukan budaya Anda yang masih berpikiran kalau itu nggak penting atau memang nggak menganggap ini sebagai kelas atau meeting pertemuan yang benar-benar serius gitu. Oke. Terus yang keempat, siapin catatan kalau ada pertanyaan. Ini penting. Siapin catatan kalau ada pertanyaan, atau siapin catatan kalau mungkin, nah kadang-kadang ada distraksinya dan lain-lain, ada poin yang kelewat, nah itu kita bisa nyatet dan nanti kita bisa chat nanya kalau ada fitur chatnya. Atau mungkin kalau misalnya kita dua arah, nah itu kita bisa nanti angkat tangan dan nanya. Jadi siapin catatan, karena distraksinya, atau bahkan mungkin tiba-tiba di tengah-tengah meeting keputus, terus nanti kita mesti masuk lagi. Nah, jadi kita nggak lupa poin terakhir itu yang dibahas apa.
Nah, biasanya itu ya ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi, dan menurut saya itu hal-hal yang masih cukup wajar karena memang ya mungkin infrastrukturnya dan lain-lain itu masih ada beberapa yang belum memadai, tapi selama kita menganggap ini serius dan kita menganggap ini bahwa agenda ini adalah agenda beneran, ya kendala kayak begitu sama halnya kayak misalkan oh tiba-tiba mati lampu nih, terus kita kita mulai lagi ya meetingnya, kita mulai lagi ya kelasnya, itu sama. Dan hal-hal seperti itu mungkin saja terjadi di kelas offline juga. Yang keempat, yang kelima, nah ini penting, bila live dan dua arah, bila agendanya live dan dua arah, sebisa mungkin kalau bisa itu hidupin kameranya. Kalau bisa, kenapa? Itu akan membantu si speakernya untuk melihat mimik kita dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ternyata kondisi tempatnya nggak memungkinkan, di belakangnya itu kita ternyata ada di kosan atau ada di mana yang belakangnya itu jemuran, terus atau nggak enak dilihatnya, atau mungkin kalau misalkan itu nantinya dihidupin malah belakangnya itu nanti ada buaya lewat, ada anjing lewat, kayak begitu, ada motor lewat, ya itu dimatiin nggak masalah. Tapi sebisa mungkin kalau bisa kita hidupin kameranya, ya supaya audiens yang lain juga enak nyimak. Sama tadi ini yang saya lupa, ini speaker. Speaker kalau misalkan kira-kira Anda ada di tempat, ini kalau dua arah ya, bila live dan dua arah, speaker kalau misalkan kira-kira Anda di tempat yang bising dan rame, itu better di mute. Bila dua arah, nanti ini saya tambahin, kalau di tempat rame, itu better di mute. Tulis aja. Speaker kalau jadi ternyata di belakang Anda itu banyak background dan lain-lain, ya itu better di mute gambaran gitu. Nanti kalau misalkan si speakernya atau si pematerinya bilang atau Anda mau nanya, itu baru dihidupin, monggo silahkan, supaya nggak mengganggu yang lain. Jadi cukup mukanya aja, kalau bisa ditampilin mukanya, ya kalau nggak pakai muka, pastiin ya Anda taruh fotonya foto yang bagus gitu ya. Jangan cuma gelap, tulisan doang, nama gitu. Biar lebih, biar lebih nyaman. Terus selanjutnya, nah ini beberapa persiapan untuk mengikuti kelas atau meeting online. Yang pertama, persiapkan gadget yang Anda gunakan. Jadi kalau Anda pakai laptop atau Anda menggunakan laptop, nah pastikan Anda siapin colokannya, terus ada colokannya, terus siapin juga kabel powernya. Jadi jangan sampai colokannya ada tapi kabel powernya nggak kebawa atau ketinggalan. Juga Anda siapin headset. Kalau bisa Anda pakai headset karena itu akan sangat membantu banget untuk fokus Anda. Tuh. Kalau Anda menggunakan handphone, Anda bisa siapin charger, itu penting. Atau mungkin Anda bisa siapin power bank, pakai headset juga, pastiin Anda pakai headset. Ya, itu akan sangat membantu untuk fokus, dan apalagi ketika Anda ngomong itu, nah itu akan membantu suara Anda itu lebih fokus ke mic Anda ketimbang tanpa headset, terus nanti suaranya kemana-mana yang masuk ke kecil kayak gitu. Terus kalau Anda pakai handphone, nah Anda bisa sediakan namanya tripod mini. Jadi kalau ya tripod mini, saya nggak jualan tripod mini, tapi kalau Anda cari di marketplace itu banyak. Nah ini untuk persiapan kuota dan sinyal. Untuk persiapan kuota dan sinyal, Anda disarankan untuk menggunakan yang namanya Wi-Fi. Nah, kalau ternyata di rumahnya nggak ada Wi-Fi atau Anda nggak pakai Wi-Fi, jadi kalau nggak ada Wi-Fi, disarankan Anda cari posisi dengan sinyal yang paling kuat dan stabil. Jadi, coba cek posisinya itu, kalau Anda pakai handphone, itu sinyalnya kuat dan stabil nggak? Kurang lebih kayak gitu. Kalau Anda sebagai audiens, ya itu ya masih agak ada delay sedikit, tapi itu biasanya nanti itu standar lah. Yang penting Anda bisa nyimak dengan nyaman, Anda bisa dapetin materi dengan nyaman. Ingat, karena Anda juga nggak pengen ngabisin waktu Anda sebagai audiens, Anda pengen waktu yang Anda alokasikan untuk nyimak kelas online atau untuk mengikuti meeting online itu juga benar-benar Anda dapat manfaat dari situ. Jadi ini mesti Anda perhatikan. Dan nggak harus pakai operator yang depannya tel juga, karena itu kan promosinya sinyal kuat dan stabil. Promosi saya ya. Nah, yang ketiga, persiapan tempat. Persiapan tempat, jadi sebisa mungkin Anda gunakan ruang kerja personal Anda. Kalau misalkan Anda ada ruang kerja personal. Jadi ada beberapa orang yang di rumahnya itu dia punya ruang kerja personal, itu bisa Anda pakai. Kalau Anda nggak ada ruang kerja personal, Anda bisa pakai di kamar. Jadi dulu waktu saya sering ngadain online meeting di rumah, saya sering ngadain online class di rumah sama tim-tim saya. Nah,
biasanya waktu itu yang saya pakai kamar. Jadi saya pakai kamar sendiri, saya pakai di kamar posisinya, dan apa namanya, waktu itu tuh keluarga, anak-anak juga mereka lagi pada ada di ruang tengah atau ada di ruang keluarga. Jadi saya bilang, jangan masuk kamar dulu ya, ini mau ada agenda kelas selama 1,5 jam, nanti dikabarin. Jangan bolak-balik ke kamar, maksudnya kalau mau ke kamar monggo silakan, tapi jangan bolak-balik kayak gitu. Karena nanti akan mengganggu fokus. Oke, itu bisa pakai kamar. Atau pernah juga karena memang waktu itu saya nggak memungkinkan pakai di kamar, ya saya pernah melakukan itu di mobil. Jadi kondisi mobilnya diem, di parkiran, ya saya masuk ke mobil, ya saya sambil nyimak. Itu pernah saya sebagai audiens, juga saya sebagai speaker, ya saya bilang saya di mobil. Oke, karena kondisi di rumah nggak memungkinkan untuk saya stay di rumah, ya udah saya webinarnya atau saya online meetingnya di kondisinya di mobil, kondisi mobilnya berhenti. Atau bahkan mungkin bisa jadi di toilet. Oke, kalau bisa di toilet. Ya, kalau misalkan ternyata di rumah susah, di mobil juga susah untuk fokus, Anda nggak punya ruang kerja sendiri, kalau Anda, apalagi kalau lagi kondisi wabah kayak gini, kita nggak mungkin pakai kafe, kayak gitu. Kita juga mungkin agak susah kalau misalkan cari tempat yang private seperti coworking space. Nah, ya toilet bisa jadi alternatif terakhir. Oke. Anda bisa lihat di sini, ini ada yang dia melakukan online meetingnya, online webinar dia pakai di toilet. Karena memang dia saking benar-benar menganggap agenda ini adalah agenda yang serius. Oke, event ini adalah event yang serius dan dia juga benar-benar ingin ngambil manfaat dari kegiatan tersebut. Itulah penutup dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti kelas atau meeting online Anda. Oke, walaupun itu harus berada di toilet untuk tetap stay fokus. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel ini. See you.